Di zaman yang serba canggih dan penuh dengan teknologi, sehingga sangat mudah bagi kita untuk dapat mengkonsumsi berbagai macam berita, baik itu melalui media sosial ataupun dari media televisi dan lain sebagainya, bahwa merubah bentuk ciptaan Allah atau merubah ciptaan Allah yang telah dikaruniai kepada kita. Karena asbab yang pertama itu biasanya tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, sehingga dia tidak puas atau merasa kurang sempurna atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepada dirinya. Oleh karena itu, jangan sampai bermula dari diri kita dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita, jangan sampai termasuk dalam kategori orang yang gemar merubah ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkanmu durhaka atas karunia yang telah diberikan oleh Allah yang maha mulia? Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, ini Allah yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan ciptaanmu sehingga menjadi seimbang. Artinya pantas dan patut, telah sempurna apa yang telah diciptakan Allah, apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala Dia maha menyusun tubuh bagaimanapun bentuknya. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut banyak sekali dalam tragedi yang kita jumpai saat ini ataupun tren-tren yang secara tidak langsung kembali kepada masa jahiliyah. Seperti halnya tidak mensyukuri atas paras wajah yang mungkin hidungnya kurang mancung, ditambal pakai plastik. Tidak nambal sendiri Bu, tapi dibawa operasi plastik. Jadi sehingga hidungnya terlihat mancung dan runcing. Saking mancungnya itu balon nempel meletus. Nah, itulah dia. Artinya dia kurang puas akan ciptaan yang diberikan oleh Allah. Atau matanya yang sipit dibesarkan, dibuat jebol matanya besar. Karena sebenarnya hakikat yang sebenarnya dari kecantikan itu sendiri, sebenarnya cantik itu relatif, benar tak Pak? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang paling cantik pasti ibu di rumah Pak. Nah, kalau bapak nih bilang ibu tetangga sebelah, kamu yang di rumah nanti. Nah, jadi cantik itu relatif. Kalau disinilah kemahabesaran Allah, kemahaadilan Allah. Allah itu menciptakan warna kulit itu sesuai daerah tropis, daerah masing-masing. Kalau di daerah Saudi Arabia itu kulit-kulit mereka diberikan oleh Allah seperti kulitnya orang Cina, mungkin sudah melepuh terbakar. Betul lah Ustaz Najam, karena saking panasnya. Nah, jadi kulit-kulit itu menyesuaikan dengan daerah iklim di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terpengaruh oleh tren-tren. Ada juga budaya pernah kita saksikan yang dianggap cantik itu wanita yang lehernya panjang, sehingga memakai besi melingkar-lingkar di lehernya, tujuannya untuk memanjangkan leher. Ada suatu kebiasaan di suatu adat tertentu. Namun di dalam Islam hal tersebut tentu sangat bertentangan dan dilarang oleh syariat Islam. Kemudian ada juga
yang merubah bentuk dalam apa ukuran, seperti apa namanya telinga. Ibu-ibu, ada suatu daerah yang menganggap telinga semakin besar maka dia akan terlihat semakin cantik. Maka dia menggunakan antingan yang besar sehingga telinganya tertarik ke bawah menjadi melar agar terlihat semakin cantik. Itu cantik pada mata-mata tertentu yang memandangnya. Makanya cantik itu relatif, tergantung bagaimana kita memandang. Tetapi dalam syariat Islam, sebagaimana diriwayatkan dari Mas'ud radhiyallahu anhu, jadi memang pada dasarnya merubah bentuk itu bukan hanya merubah bentuk, begitupun dengan termasuk apa namanya tato. Nah, tato ini termasuk hal yang merubah bentuk. Yang tadinya punggungnya tak ada gambar naga, dibuatlah gambar naga. Yang tadi di dadanya tak ada gambar harimau, dibuatlah gambar harimau. Tetapi secara permanen, bukan pakai tinta yang bisa dihapus, secara permanen. Hal ini tentu dilarang di dalam Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ani bin Mas'ud qala la'anallahu wasiman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat wasiman, orang yang membuat tato. Jadi bukan saja orang yang ditato, yang pertama dilaknat oleh Allah adalah orang yang membikin, tukang buat tato. Nah, wasiman. Kemudian mustawsiman, yaitu mereka yang ditato. Yang mentato sama yang ditato sama-sama la'anallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal mutanammisat wa mutafallijat lil husni, yaitu orang yang mencukur habis alis. Nah, ini biasanya ada dari kaum Hawa nih. Kalau bapak-bapak jarang cukur alis, Pak. Nah, kalau ibu-ibu ini alisnya dicukur habis itu ditanam lagi bulu tambahan supaya dibuat agak menantang langit sedikit alisnya, menunjang ke atas. Nah, ini hal-hal yang sangat kita sayangkan. Padahal ibu-ibu ini cukuplah bedaknya dari air wudhu. Nah, tambah polesan-polesan sedikit tak apa-apa lah, ditambah aroma-aroma pewangian yang mengundang bapak-bapak biar tak keluar-keluar main gaplek keluar rumah. Nah, jadi istilahnya hal-hal yang termasuk orang yang membuat tato, yang tolong-menolong dalam merusak ciptaan Allah itu menjadi terlaknat. La'anallah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, jangankan dia berperan di dalam membuat tato atau berbuat kemaksiatan, tetapi walaupun dengan sepatah kata dosanya pun sama. Misalnya ada bapak-bapak bertanya sama tetangga sebelah, Pak, di mana nak buat tato di sini Pak yang bagus, yang permanen, biar gagah sedikit, biar ibu di rumah tuh takut sama Wak. Di sana kata bapak si A. Di sana arah Kelakap, belok kiri, belok kanan, lurus, mentok. Nah, disitulah dia tempatnya. Misal, jangan pula dicari tempat tato di situ. Ini misal. Nah, pergilah bapak tadi buat tato di sana. Bapak yang memberitahu tempat tato tadi sama dosanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man a'ana 'ala ma'syiyatin walau bi syatri kalimatin kana syarika lahu fiha." Siapa yang tolong menolong dalam suatu kemaksiatan walaupun hanya dengan sepatah kata, kana syarika lahu fiha, maka dosanya sama seperti orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Oleh karena itu, marilah jangan sampai kita terpengaruh dengan suatu hal, dengan kebiasaan atau tren, termasuk anak-anak kita. Kalau ibu-ibu insya Allah tak lagi mengikuti tren-tren anak-anak gadis zaman sekarang yang bertato, banting tiga, anting hidung, anting alis, segala macam dikasih anting. Nah, jadi istilahnya anak-anak kita lah, mungkin generasi muda yang lebih banyak ke arah situ. Dan bagi yang terlanjur membuat tato, tetap harus melakukan ikhtiar, usaha dengan semaksimal mungkin untuk menghapus tato. Kalaupun tak dapat dihapus, maka ma'fu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Yang penting ada ikhtiar di sini, usaha
bahwa kita benar-benar telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menghapus apa atas dosa-dosa yang telah kita buat, seperti membuat tato, sulam alis dan lain sebagainya, menyambung rambut, banyak sekali macamnya. Nah, jadi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita maupun keluarga terdekat kita terjerumus dalam hal-hal tersebut. Mungkin sebagai penutup ada sebuah alkisah agar Ramadan kita semakin semangat, bahwa di yaumil qiyamah ada seseorang yang dicambuk oleh malaikat dengan begitu dahsyat. Jadi malaikat Zabaniyah ini menyiksa orang tersebut dengan begitu dahsyatnya. Pada saat Rasulullah SAW lewat mendekati orang tersebut langsung berlari mengejar Rasulullah dan menarik jubah Rasulullah. Orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, syafi'ani. Syafi'ani ya Rasulullah, syafi'ani. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku wahai Rasulullah. Tolonglah aku wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku telah habis disiksa malaikat Zabaniyah ini dengan sangat sadis." Rasulullah, seorang makhluk yang sangat penyayang, langsung mengangkat tangannya menghadap langit ingin mendoakan orang tersebut. Sebelum Rasulullah SAW berdoa, malaikat Zabaniyah yang mencambuk tadi berkata, "Ya Muhammad, inna khasmuhu Ramadan." Sesungguhnya musuh orang ini adalah bulan suci Ramadan. Mendengar perkataan malaikat, Rasulullah langsung menurunkan tangannya dan bersabda, "Inni bari'um mimman khasmuhu Ramadan." Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan syafaat bagi mereka yang menjadi musuh Ramadan. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan pertolongan bagi mereka yang menjadi musuh bulan suci Ramadan. Intisari dari kisah singkat tersebut, marilah kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini benar-benar dengan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jangan pula pindah mentang-mentanglah dekat lebaran dari musala Baitul Mukminin pindah ke musala Pasar Senggol. Nah, lama-lama habis jamaah di musala.